Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah atas kudrah Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian kami, kajian Makibadul Indonesia, dan insya Allah pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan ilmu qawaid, terkhususnya terkait dengan ilmu nahwi. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Dan pada video kali ini, pada pertemuan yang keempat, al-halaqatur rabi'ah, pertemuan keempat, kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan al-harfu wa anwa'ul jumlah, kata sambung dan macam-macam kalimat. Nah, al-harfu ini merupakan satu di antara macam kata. Dan insya Allah pada video kali ini juga kita akan membahas terkait dengan dua materi ini. Karena memang al-harfu ini pembahasannya cukup singkat, maka Anda berinisiatif untuk menggabungkan antara bahasan al-harfu dan anwa'ul jumlah. Baik, insya Allah ikhwati fillah rahimakumullah, pada hal yang pertama yang akan kita pelajari secara bersama-sama adalah al-harfu, ataupun mungkin kita bisa kenal dengan kata sambung. Mungkin ikhwafillah sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan al-harfu. Dalam buku yang Anda rujuk, yaitu Al-Muyassar, yang dimaksud dengan al-harfu itu adalah kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, yang artinya adalah kata yang tidak dapat dipahami atau kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Nah, al-harfu ini masih merupakan pembagian kalimah atau anwa'ul kalimah, berbeda dengan dua macam lainnya, berbeda dengan al-ismu dan al-fi'lu. Al-harfu ini kita tidak dapat memahami makna suatu huruf jika huruf tersebut berdiri sendiri. Lalu kapan kita bisa dapat memahami kandungan makna yang ada di dalam kata sambung tersebut? Yaitu ketika al-harfu ini bersamaan dengan al-ismu, ataupun bersamaan dengan al-fi'lu, ataupun mungkin langsung bersamaan dengan al-ismu ataupun al-fi'lu. Contoh misalkan al-amfilah, contoh misalkan kata min, huruf min, yang artinya adalah dari, atau misalkan huruf fi yang artinya adalah di ataupun pada, atau misalkan summa yang artinya adalah kemudian, ataupun misalkan huruf fa yang artinya adalah maka, ataupun misalkan idza yang artinya adalah apabila, ataupun misalkan au yang artinya adalah atau. Nah, ikhwafillah, ketika misalkan ikhwafillah menemukan di dalam secari kertas huruf min saja, tidak disertai dengan yang lainnya, maka ikhwafillah tidak dapat memahami apa maksud dari min tersebut. Ataupun misalkan ketika ada seseorang yang berkata tiba-tiba saja dia mengatakan idza, apabila, tanpa ada lanjutannya ataupun tanpa ada kata sebelumnya, nah maka kita tidak dapat memahami apa maksud dari idza tersebut. Nah, sehingga dengan kata lain, al-harfu ini kita dapat memahaminya, artinya kita dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya ketika huruf ini itu bersambung bersamaan dengan yang lainnya, baik itu al-ismu ataupun al-fi'lu. Nah, contoh yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah anwa'ul jumlah. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah,
Anwa'ul jumlah ini merupakan bahasan lanjutan setelah kita kemarin sudah membahas terkait dengan anwa'ul kalimah, macam-macam kata, dimulai dari al-ismu, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, ataupun al-harfu, kata sambung. Nah, ini merupakan pembagian ataupun macam-macam kata. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan anwa'ul jumlah, yaitu macam-macam kalimat. Jadi, anwa'ul jumlah ini adalah macam-macam kalimat. Dalam literasi bahasa Arab, terkait dengan anwa'ul jumlah ini, yaitu ada dua. Yang pertama ada jumlatun ismiyatun, dan yang kedua ada jumlatun fi'liyatun. Nah, ikhwafillah, ketika misalkan sedang membaca buku dengan berbahasa Arab, ataupun mendengarkan penutur yang menggunakan bahasa Arab, maka tidak akan terlepas dari dua jumlah ini. Baik apa yang sedang dibaca itu adalah jumlah ismiyah, ataupun jumlah fi'liyah, ataupun kalimat atau jumlah yang sedang didengar ataupun sedang disampaikan oleh penutur itu bisa bentuknya jumlatun ismiyah ataupun jumlatun fi'liyah. Nah, insya Allah untuk yang pertama kita akan bahas terkait dengan jumlatun ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlatun ismiyah? Secara definisi jumlatun ismiyah itu adalah hiya makanat masbuqatan bismin, yaitu adalah kalimat sempurna ataupun kalimat yang didahului dengan kata benda. Jadi kalimat itu dalam literasi bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab terangkai dari beberapa kata, minimal ada 2 kata dalam bahasa Arab. Nah, maka jumlatun ismiyatun itu adalah susunan ataupun rangkaian kata, dan kata yang terletak di awal ataupun di permulaan rangkaian kata-kata tersebut itu merupakan al-ismu, kata benda. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa rangkaian kata-kata tersebut yang membentuk satu kalimat sempurna adalah jumlatun ismiyatun. Contoh misalkan al-masjidu ba'idun, yang artinya adalah masjid itu jauh. Nah, maka al-masjidu ba'idun ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului oleh al-masjidu. Kenapa al-masjidu isim? Ingat, ikhwafillah, bahwa isim itu memiliki beberapa ciri. Satu di antara cirinya adalah alif dan lam. Maka kita bisa mengatakan bahwa al-masjidu itu isim dengan dasar ada alif lam sebelumnya. Lalu kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa al-masjidu ba'idun ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena kata yang menjadi permulaan jumlah ini atau kalimat ini adalah kata benda. Kemudian contoh selanjutnya, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali bapaknya afan. Nah, di sini bukan sakit ghaniyun, tetapi kaya. Aliyun abuhu ghaniyun. Ali bapaknya kaya. Nah, maka Aliyun ini adalah isim. Karena memang Ali itu isim alam, nama seseorang. Juga ada tanwin, dhammatain. Lalu kemudian yang terakhir ada maktabatul madrasati wasi'atun. Perpustakaan sekolah itu luas. Nah, ikhwafillah, ketiga jumlah ini diawali oleh isim. Al-masjidu isim dengan cirinya alif lam. Aliyun isim dengan ada tanwin dhammatain di atasnya. Maktabatul madrasati juga merupakan isim. Nah, lalu kemudian macam yang kedua terkait dengan anwa'ul jumlah itu adalah jumlatun fi'liyatun, kalimat atau jumlah susunan rangkaian kata. Sehingga di sini kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan jumlatun fi'liyatun itu adalah makanat masbuqatan bifi'lin, adalah kalimat yang didahului dengan kata kerja. Nah, maka tadi kalau jumlatun ismiyatun itu dimulai dengan kata benda, kalau jumlatun fi'liyatun ini dimulai atau kalimat yang didahului atau kalimat yang permulaan katanya itu merupakan kata kerja. Contoh misalkan
Ja'a Ahmadu, yang artinya telah datang Ahmad. Ingat bahwa kata kerja itu pasti selalu disertai dengan keterangan waktu, baik itu yang telah lampau, yang sedang, ataupun yang akan. Maka di sini ja'a itu adalah kata kerja, karena diartikan telah datang. Ja'a Ahmadu, Ahmad telah datang. Lalu kemudian yang kedua, yasiru Zaidun alal ardi, yang artinya Zaid sedang berjalan di atas bumi. Nah, yasiru di sini adalah sedang berjalan. Berarti yasiru itu merupakan kata kerja karena ada keterangan waktu sedang ataupun yang sedang terjadi. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang terakhir ada kata ada jumlah sayahdurul ustadzu, yang artinya adalah ustadz itu akan hadir. Nah, maka sayahduru itu adalah akan hadir ataupun akan datang, sehingga sayahduru ini merupakan kata kerja. Nah, ikhwafillah, ini merupakan contoh-contoh dari jumlatun fi'liyatun, karena memang ke setiap contoh ini diawali oleh kata kerja, yaitu telah datang, sedang berjalan, ataupun akan datang ataupun akan hadir. Nah, ikhwafillah, mungkin demikian yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi ikhwafillah, juga bagi Ana secara pribadi. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.